Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 0220 1425 048 dari kelas E, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa dengan judul tugas menganalisis impact gerakan non-blok pada masa-masa saat itu. Dosen pengampu Bapak Abdul Firman Bunta, SPD, MPD. Gerakan non-blok atau non-aligned movement muncul di tengah kondisi dunia yang sedang terpecah menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Negara-negara yang baru merdeka pada waktu itu tidak ingin ikut terseret konflik global dan tidak mau dijadikan alat oleh negara adidaya. Karena itulah mereka membentuk gerakan non-blok, sebuah wadah untuk menyatakan bahwa mereka tidak memihak antara ideologis namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dan kepentingan negara berkembang. Dampak pertama yang sangat terasa gerakan non-blok ada pada aspek politik global. Pertama, gerakan non-blok berkontribusi mengurangi ketegangan Perang Dingin dengan semakin banyak negara memilih posisi netral. Didominasi dua superpower menjadi tidak terlalu absolut. Kedua, gerakan non-blok memberikan ruang diplomasi bagi negara-negara berkembang sebelum terpercaturan politik internasional hanya didominasi oleh negara besar, tetapi dengan adanya gerakan non-blok, suara dari negara kecil juga mulai diperhitungkan. Ketiga, gerakan non-blok berperan dalam mendukung proses dekolonisasi. Banyak negara asing dan Afrika mendapatkan dukungan moral dari politik untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi, secara keseluruhan, di bidang politik, gerakan non-blok memperkuat posisi negara berkembang di panggung dunia. Selain politik, ada juga dampak ekonomi yang signifikan. Gerakan non-blok mendorong kerjasama ekonomi antar negara selatan atau sering disebut South-South Cooperation. Ini membuat negara-negara berkembang tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan ekonomi dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Pada tahun 1970-an, gerakan non-blok juga mengusulkan New International Economic Order, yaitu upaya untuk membangun sistem ekonomi dunia yang lebih adil, terutama dalam perdagangan dan stabilitas harga komoditas. Walaupun tidak semua berhasil, gagasan ini menunjukkan bahwa negara berkembang punya agenda ekonomi sendiri. Dampak lain dapat dilihat pada bidang sosial dan budaya. Gerakan non-blok memperkuat solidaritas antar negara berkembang, ada kerjasama dalam pendidikan, kesehatan, pertukaran budaya, dan penelitian. Selain itu, gerakan non-blok membangun rasa percaya diri negara-negara pasca kolonial. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan ideologi dari negara besar. Dengan kata lain, gerakan non-blok juga membantu membentuk identitas kolektif negara-negara dunia ketiga. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia merasakan dampak yang cukup besar. Pertama, posisi diplomatik Indonesia di mata dunia menjadi lebih kuat. Indonesia dikenal sebagai negara yang berperan aktif dalam isu perdamaian internasional. Kedua, gerakan non-blok sangat mendukung visi politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Indonesia tidak memihak, tetapi tetap mengambil peran menjaga stabilitas dunia. Ketiga, melalui gerakan kerjasama, gerakan non-blok Indonesia mendapat dukungan internasional dalam isu-isu strategis seperti penyelesaian Irian Barat. Dalam bidang keamanan, gerakan non-blok mendorong penyelesaian konflik secara damai. Banyak negara anggota aktif melakukan mediasi diplomatik pada berbagai konflik regional. Selain itu, keberadaan gerakan non-blok membuat negara superpower lebih berhati-hati melakukan intervensi militer karena ada kelompok negara yang bersifat independen terhadap dua blok besar tersebut. Jadi, secara keseluruhan, gerakan non-blok memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan. Gerakan ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang bisa bersatu dan memiliki suara dalam menentukan arah dunia tanpa harus tunduk pada kekuatan besar. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.